Baik, sebelumnya Bapak Ibu guru yang hebat, kenalkan sekali lagi ya supaya lebih mantap. Nama saya Taufik Nugroho. Bekerja tugas di P4TK Bahasa, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa di Jakarta. Pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris dalam PJJ Blended di era New Normal. Oke, agenda pada sore hari ini kita akan membahas yang pertama adalah definisi. Jadi apa? What kind of animal? Apa itu blended learning? Yang kedua, mengapa? Why? Mengapa blended learning? Terus yang ketiga, sintak blended learning. Jadi sebagai model tentunya ada sintak, urutan atau susunan. Terus kemudian juga akan diperkenalkan 4 model blended learning yang biasa digunakan. Dan yang terakhir adalah model blended learning di era new normal. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ilustrasi di presentasi ini, kita lihat blended learning. Jadi ada 2 bagian dan ada irisan di situ ya. Jadi kalau kita lihat definisinya kan, blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional. Tradisional itu adalah yang classroom itu ya, face to face. Dan dengan pembelajaran jarak jauh yang biasanya menggunakan daring atau e-learning ya. Dalam konteks ini online, daring dalam jaringan. Ini istilah bahasa Indonesia baru untuk online itu adalah daring. Dan pilihan komunikasi yang digunakan oleh guru dan siswa, menurut Harding dan kawan-kawan. Jadi, nanti kita akan membahas ini. Nah, mengapa blended learning ini penting? Dalam blended learning, pemanfaatan waktu di kelas dan di luar kelas lebih efektif. Nah, ini akan lebih memotivasi siswa supaya tidak bosan ya. Nanti bagaimana juga hubungannya dengan taksonomi Bloom di sini ya. Nah, ini juga ada pembagian rupanya dalam blended learning ini. Terus yang kedua adalah sumber bahan ajar daring mampu menjawab kebutuhan siswa. Kemudian memfasilitasi pembelajaran berpusat ke siswa, student-centered learning. Nah, ini yang diidam-idamkan dari tahun sudah lama ya, tapi sampai sekarang memang masih banyak juga belum terlaksana. Nah, blended learning ini menawarkan hal yang sama ya, sesuai dengan kurikulum 2013 juga, yaitu student-centered learning. Kemudian mengarahkan siswa menjadi kreatif. Dengan model pembelajaran blended learning ini akan mengarahkan siswa menjadi kreatif, menuntut siswa belajar mandiri atau lebih siap, mengajarkan kecakapan abad ke-21, dan membuat orang tua, nah ini hal ini cukup penting juga, membuat orang tua berpartisipasi. Nah, karena ya diantaranya juga dalam konteks blended learning kan memerlukan alat komunikasi atau fasilitas. Ini orang tua juga sangat berperan. Nah, adapun sintak sebagai model, blended learning mempunyai sintak. Sintak artinya urutan atau ya urutan-urutan dalam proses pembelajarannya. Yaitu yang pertama adalah seeking of information, pencarian informasi. Yang kedua, acquisition of information, pemerolehan informasi. Terus yang ketiga adalah synthesizing of knowledge. Jadi mengkonstruksi, mensintesis, ya, menggabung-gabungkan menjadi suatu pengetahuan yang mumpuni. Adapun pada tahap seeking of information dalam blended learning,
secara mandiri siswa mempelajari dan mencari referensi secara online atau daring dari berbagai sumber yang tersedia ya, dengan topik yang telah ditentukan, misalnya ya kalau kita bekerja sama dengan rumah belajar ya dari Pusdatin ya, terus ruang guru atau YouTube channel atau website lainnya, dan mencatat sumber referensi yang sudah dibaca dan membuat rangkuman. Nah ini luar biasa, di dalam blended learning nanti siswa dituntut mandiri. Nah ini, jadi kalau siswa yang tidak mempunyai tipe yang mandiri ini akan bermasalah. Nah justru itu guru juga bisa memotivasi ya. Guru sebagai coach juga bisa memotivasi siswa untuk mandiri, bisa self-regulated learning, belajar dengan diarahkan oleh dirinya sendiri. Sintak yang kedua, acquisition of information. Peserta didik secara individu maupun kelompok atau bergabung dalam forum diskusi secara online untuk menanggapi topik yang telah diposting oleh guru, yang ditugaskan atau yang sudah disetting oleh guru, dapat dilakukan di luar jam pembelajaran sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya. Yang terakhir yang sangat penting, ya, semua penting, tapi ini yang ketiga adalah yang sangat penting, yaitu yang synthesizing of knowledge, ini mengkonstruksi pengetahuan. Jadi, nah ini sebagai diantaranya sebagai produk. Siswa mengirim hasil kerjanya, ya, karyanya, dan kesimpulan yang telah diperoleh berupa laporan, diskusi, ya, laporan diskusi atau project, kalau dia ada project, dalam bentuk bisa PowerPoint, bisa video ya, video yang sederhana, ataupun tugas-tugas lainnya, dan dapat dikirim ke email atau kelas maya, ataupun WA yang khusus dibuat sebagai grup di kelas. Jadi banyak media ya yang bisa digunakan untuk mengirimkan hasil-hasil karya. Oke, baik. Karena konsep ini berasal dari luar ya, kita mengutip beberapa model yang paling sering digunakan tuh, paling banyak digunakan, yaitu ada 4 model yang sering digunakan. Yang pertama adalah flex model. Di literatur lain, dia flex model disebutkan ya flexible model. Nah ini merupakan content and instruction delivered primarily by the internet with the teacher providing assistance as needed. Jadi isi pembelajaran dan prosesnya ya, itu disampaikan terutama menggunakan internet. Jadi ya karena ini blended, campuran ya. Jadi kalau kita dengar istilah blended, jadi dengar kan istilah blender ya, untuk blender mencampur. Nah, blended. Nah, jadi, tapi ya utamanya pemanfaatan internet. Nah, guru sebagai fasilitator juga bisa mendampingi atau memberikan bantuan jika dibutuhkan. Adapun setup atau susunan kelasnya, urutan-urutannya adalah student work at computer at school ya. Jadi di sekolah, terutama dia kegiatan ini di sekolah, baik dalam bentuk kelas ya, satu ruang kelas besar, atau dalam bentuk-bentuk kelompok ya, atau klaster-klaster, kelompok-kelompok dalam satu kelas atau besar gitu, tergantung settingnya atau susunannya. Dan jika diperlukan juga, siswa bisa menerima perhatian secara individual ya, mendapatkan bimbingan dari guru. Jadi memang ini utamanya dilaksanakan di sekolah, di proses pembelajaran blended, tapi lebih utamanya di sekolah.
Nah, bagaimana peran guru dalam flex model? Peran guru di sini adalah teacher provides group instruction and individual support as needed. Jadi utamanya tetap ya dia mengajarkan kelompok siswa secara umum, secara massal, tapi juga bisa secara individual ya, atau dukungan individual jika dibutuhkan. Terus kemudian pengalaman belajar yang diperoleh dalam model ini, siswa bekerja ya, siswa bekerja mengerjakan materi-materinya dengan irama ya, dia own pace online. Jadi secara online dia menggunakan ya, tingkat kecerdasannya masing-masing, irama belajarnya atau gaya belajarnya masing-masing, secara online atau secara daring. Dan bila perlu juga dibutuhkan juga bisa digabungkan dengan tatap muka atau dukungan tatap muka oleh guru. Nah, di sini yang menjadi blendnya, campurannya adalah online delivery of curriculum, jadi penyampaian kurikulum secara online atau daring. Nah, tapi masih dominan physical classroom, masih di blend tapi di ruang kelas gitu ya. Jadi mirip-mirip ya, mungkin kalau konteks kita mungkin di laboratorium multimedia, laboratorium multimedia di tempatnya masing-masing di sekolah. Jadi kadang-kadang tidak semua ruang kelas itu kan ada fasilitas komputer, tapi ada fasilitas mungkin laboratorium multimedia. Jadi campuran atau bauran atau kombinasi, tapi utamanya dikerjakan di ruang kelas. Yang kedua, ini masih flex model tadi, saya lewat saja kurang lebih hampir sama. Yang kedua adalah rotation model. Student rotate between learning station, both in the outside the classroom. Jadi model rotasi. Jadi siswa dibagi dalam satu kelompok, dalam 4 kelompok misalnya atau 3 kelompok. Dalam bagian-bagian kelompok ini kalau kita lihat gambar ini ya, jadi ada berbagai macam kegiatan yang berbeda ya, menggunakan pendekatan yang berbeda ya, student experience-nya. Each station has a different approach to the same learning objective. Tujuan pembelajarannya sama, tapi dalam konteks ini ada 4 kelompok misalnya ya. Nah, kelompok itu diistilahkan dalam konteks blended learning itu station. Jadi station pertama tatap muka misalnya ya. Terus station kedua atau kelompok kedua itu kelompok, station yang ketiga saja menggunakan kerja mandiri ya. Terus yang station yang keempat baru menggunakan koneksi internet misalnya. Jadi ada semacam station atau kelompok-kelompok yang mana setiap kelompok itu kegiatannya berbeda, tapi tujuan pembelajarannya sama. Nah, intinya yang akan dicapai adalah sama. Misalnya dalam mengajarkan ya, teks naratif gitu ya. Teks naratif atau teks prosedur atau teks deskriptif. Nah, dalam tatap muka Pak Guru atau Bu Guru yang luar biasa itu ya. Jadi mengajarkan secara teori ya. Yang kedua kerja kelompok, yang ketiga mandiri, terus yang keempat menggunakan internet secara berkelompok, dan sekaligus mungkin ada juga ujian atau tes-tes mengenai jenis teks tersebut. Jadi blendnya di sini adalah one of the stations is online. Ya, salah satunya harus ada online-nya. Di tatap muka, kerja kelompok. Nah, akhir-akhirnya ujung-ujungnya ada online atau daringnya. Nah, ini model yang kedua, rotation. Nah, atau kalau kita lihat gambar yang lain seperti ini, gambarnya lebih jelas ya. Jadi yang pertama bisa tatap muka di sini ya, teacher led instruction, seperti biasa. Kelompok pertama ya, station yang pertama atau kelompok pertama
Terus kelompok kedua ya collaborative activities, kerja kelompok, berhubungan dengan yang tadi diajarkan oleh Bapak atau Ibu guru di station yang pertama. Terus station yang ketiga baru dia menggunakan online instruction. Model yang ketiga yang juga tidak kalah menarik ya, yaitu self-blend model. Di model bauran atau campuran, tapi lebih mengutamakan individu ya. Jadi dalam proses pembelajaran, dalam konteks blended learning, in personalized learning ya. Jadi pembelajaran itu lebih menjadi tanggung jawab pribadi ya, mandiri. Jadi juga makanya ini salah satu perhatian dari model blended learning, yaitu self-blend model. Then take online classes, supplement traditional courses. Jadi para siswa atau para pembelajar hanya menggunakan online classes ini hanya untuk menambah saja, menambah informasi atau memperkaya pembelajaran yang ada di kelas ya, yang tradisional, yang tatap muka. Setupnya adalah online coursework dan at home or at school. Nah ini setupnya menarik ya, jadi bisa di sekolah dan juga di rumah. Nah ini masih terbatas juga tadi, jadi untuk online-nya tidak terlalu banyak, tidak terlalu mendominasi. Peran guru, physical classroom teacher double as online teacher. Nah jadi guru juga ini berperan ya, perannya peran ganda, keahlian ganda, pertama sebagai guru mata pelajaran itu sendiri, juga guru juga diharapkan mengarahkan, terutama kalau dia siswa itu setupnya di rumah, jadi siswa mengarahkan menggunakan perangkat teknologi komputer menggunakan online daring. Nah sekarang student experience, student work at their own pace while having the option of instruction. Jadi lagi-lagi ya, kelebihan dari blended learning ini dalam konteks menggunakan teknologi itu siswa bekerja dengan their own pace, dengan gayanya, dengan iramanya, karena memang tidak bisa dihindari bahwa kemampuan siswa itu begitu beragam, atau mixed ability. Keberadaannya, kemampuannya juga mix. Ada yang lamban, kita tidak boleh mengatakan bodoh, tapi lamban ya. Ada yang lamban, ada yang smart, ada yang biasa-biasa on average. Nah, blend di sini, same teacher for both online physical courses, allow student to get help on online courses at school. Jadi blendnya di sini, gabungannya peran guru di sini ya. Jadi guru yang sama, juga keduanya both online dan juga physical. Jadi dia berperan ganda sebagai guru online dan guru tatap muka. Nah di sini ada masih dalam konteks individual rotation, ini termasuk kategori self blend ya. Nah jadi memang kalau di konteks di sekolah ya, di laboratorium misalnya, nah jadi formasinya bisa seperti ini. Jadi bervariasi, rasionya bisa ya, mungkin intervensi gurunya bisa 5 siswa didampingi 1 guru ya, atau 12 siswa 1 guru, atau 15 siswa 1 guru, dan lain sebagainya. Itu bisa bervariasi. Nah di sini memang diharapkan juga memang ada team teaching. Jadi dalam satu kelas blended learning ini dia diampu oleh beberapa guru, jadi memungkinkan seperti itu. Jadi ini mengingatkan kita ke metodologi pembelajaran, ada juga istilah yang community language learning, CLL ya. CLL justru lebih sedikit rasionya lebih bagus, kalau perlu juga
satu siswa didampingi satu guru. Nah, itu seperti privat. Makanya disebut individual rotation. Yang keempat, yang terakhir adalah enrich virtual model, yaitu utamanya ini seperti pembelajaran jarak jauh ya, PJJ ya, distance learning, combined with seldom school visit, dikombinasikan dengan kunjungan atau tatap muka yang minim. Nah, ini yang paling sedikit blendnya dalam konteks pembelajaran. Jadi ini lebih banyak ke online ya, lebih banyak ke virtual mayanya ya, ke pembelajaran mayanya. Setupnya student complete course online with seldom visit. Brick and mortar school ya, brick and mortar. Nah, ini perlu Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian juga istilah baru ya dalam konteks blended learning, ada istilah brick and mortar school. Itu dikatakan juga kehadiran secara fisik, physical visit. Jadi ya istilah lain dari ya face to face ya, kehadiran fisik. Peran guru di sini juga memberikan bantuan ya kepada siswa melalui email atau online discussion boards. Nah, jadi dalam fasilitas online ini, dalam fasilitas pembelajaran secara online juga, jadi ada istilah juga online discussion board, ya. Semacam ya papan tulis tapi dalam bentuk virtual maya ya, seperti yang disediakan di fasilitas Google Room ya, atau di Microsoft 365 ya, juga ada macam board. Student experience, student work at their own pace. Lagi-lagi diistilahkan own pace. Jadi lebih mengikuti irama pembelajaran siswa dan to take responsibility of their own learning. Nah, ini paling banyak dituntut kemandirian ya. Jadi yang model yang terakhir ini, yang enrich virtual model ini, betul-betul dituntut ya, sudah dikatakan 90% kemandirian itu harus ada pada siswa. Jadi kalau model siswanya atau pembelajarnya kurang mau kerja mandiri, nah ini akan tertinggal. Adapun yang menjadi blend, di blendnya di sini adalah the online and physical elements merge. On the rare occasion, student attend school for instruction. Nah, yang keempat inilah yang lebih mengutamakan online ya. The online and physical element merge ya. Jadi semacam kombinasi antara online dan physical bergabung, tapi lagi-lagi ya, rare occasion. Jadi langka sekali atau sedikit sekali siswa bisa menghadiri tatap muka di sekolah. Jadi utamanya, nah mungkin kalau dari 4 model ini, yang keempat inilah ya yang paling cocok apabila ya didukung oleh fasilitas, yang paling cocok untuk di era new normal atau COVID ini. Paling sedikit kombinasi tatap mukanya sangat minim. Nah, adapun kalau kita lihat ini gambar yang lain ya, jadi seperti ini. Jadi face to face itu hanya jika diperlukan saja gitu ya. Untuk off-learning-nya itu jika memang betul-betul terpaksa, betul-betul perlu bimbingan guru. Jadi tentunya nanti ada hubungannya dengan penjadwalan ya dalam mendesain pembelajarannya. Penjadwalannya bagaimana? Mungkin hanya 1 kali tatap muka, atau kalau dalam konteks seperti ini tidak mungkin, bagaimana jalan keluarnya? Apakah bisa menggunakan model lain atau bukan model lain, menggunakan fasilitas lain, misalnya menggunakan Zoom atau Webex. Nah, tapi itu lagi-lagi itu online kan, bisa jadi itu bukan blended.
Jadi syaratnya blended, campuran itu harus ada sumber yang dicampur gitu ya, bahan yang dicampur. Nah, yang dicampur di sini adalah harus sebetulnya harus ada tatap muka atau adanya face to face. Nah, berkenaan dengan kebijakan pembelajaran di era new normal, jadi Mas Menteri ya, Nadiem Makarim ya, dia mengatakan bahwa sebetulnya kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik ya, tenaga kependidikan, keluarga, masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi dalam suasana sekarang ini justru yang diutamakan itu adalah kesehatan ya. Kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Nah, jadi yang perlu dipertimbangkan juga dalam memilih model nanti, model blended learning yang akan digunakan, juga memperhatikan ini. Yang utama itu kesehatan dan keselamatan. Nah, kalau kita lihat dari transformasi pendidikan di era new normal, ini saya kutip ya, di tanggung jawab pembelajaran masa sebelum COVID itu adalah mutlak guru ya. Jadi seolah-olah tanggung jawab pembelajaran semua itu adalah semua pada guru, pada sekolah. Nah, tapi sekarang tidak demikian halnya sekarang. Di era new normal itu partisipasi orang tua sangat besar. Nah, mungkin Bapak Ibu sendiri merasakan ya, masa sekarang banyak peran yang Bapak Ibu kerjakan ekstra ya dalam era new normal ini. Karena ada konteks yang menuntut. Yang kedua, ruang belajar. Biasanya sebelum COVID itu bersifat publik ya, di kelas, di sekolah. Nah, sekarang ya pribadi, di ruang pribadi ya, di rumah. Kemudian metode penyampaian materi, satu layanan untuk semua ya, one size for all. Nah, tapi sekarang lebih kepada individu dan personal. Individu atau personal. Orientasi pembelajaran, orientasinya lebih melulu ke konten ya. Ya tentunya juga memang ada juga kompetensi ya. Tapi yang di new normal ini lebih diutamakan orientasinya ke kompetensi. Peran teknologi bagaimana? Aspek pendidikan, peran teknologi sebelum COVID itu minim ya. Penghambat, bahkan di suatu tempat tertentu penghambat. Ya karena kondisi fasilitas sekolah kan memang bervariasi juga. Nah, sedangkan di era new normal itu dominan, peran teknologi dominan. Kalau tidak pakai teknologi dalam keadaan seperti ini agak repot. Jadi dominan atau pendukung. Evaluasi pembelajaran, tes akhir tahun tertulis. Nah, sedangkan dalam new normal formatif dan berbasis kelas ya. Prasyarat pembelajaran di era new normal. Jadi yang pertama adalah tuntutan peningkatan kompetensi TIK bagi guru dan tendik. Jadi guru diharapkan ya bisa menggunakan TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi dan pembelajaran sebagai media. Semua guru diharapkan memang dituntut. Terus kemudian permintaan terhadap konten, aplikasi dan sarpras. Yang ketiga, inovasi model pembelajaran yang baru dengan teknologi terkini ya. Nah, mungkin yang diakrabi oleh siswa atau orang tua di rumah itu teknologi apa gitu. Itu yang paling dominan. Yang keempat, pembelajaran berbasis kecakapan hidup dan teknologi tepat guna. Jadi pembelajaran tidak melulu membelajarkan materi atau konten misalnya jenis teks, tapi juga keterampilan kecakapan hidup lain seperti foto memoto ya, fotografi ya, atau memvideokan dan bermain peran gitu ya. Itu dia penting sekali. Dan yang kelima, mewujudkan siswa sebagai pribadi mandiri dan sosial serta global. Nah, jadi memang dia ada dampak positif juga ya kondisi seperti itu. Nah, model desain pembelajaran blended learning bisa bermacam-macam ya. Nah, misalnya kita mengajarkan teaching interpersonal and transactional texts
menggunakan Google Classroom gitu ya. Nah tentunya sebagaimana yang disarankan sekarang kan desain pembelajaran itu harus singkat ya, maksudnya RPP atau lesson plan itu punya 3 komponen utama ya. Tujuan pembelajaran, terus kedua langkah-langkah pembelajaran, ketiga penilaian. Nah, atau bisa juga menggunakan model-model lain. Tapi yang penting sebetulnya KD ya, kompetensi dasarnya itu harus sebelum tujuan pembelajaran. KD-nya juga dituliskan karena untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dasarnya, kayak KD-nya dituliskan, dan target KD ya, turunan dari KD itu sedikit di breakdown. Oke, nanti mungkin ini lebih jasa kita akan tanya jawab ya. Nah, modalnya tadi bisa juga menggunakan Google Classroom atau ya Google Classroom untuk daringnya ya, online-nya. Nah, juga dalam pembelajaran tetap kita menggunakan classroom rules ya, aturan main dalam pembelajaran, teks interpersonal dan transaksional yang kita ajarkan, Google Room, media penyajian dalam daringnya, kegiatannya juga bisa dikomunikasikan dengan yang lain ya, bisa dengan Zoom seperti sekarang ini ya, bisa dengan Webex, atau juga ada juga Google Hangout ya, juga bisa ya. Nah, terus tagihan-tagihannya bisa dibuat LK ya, atau LKPD, lembaran kerja peserta didik atau siswa, kita buat. Terus bahan bacaannya juga kita tentukannya referensi-referensinya, bahan bacaan 1, 2, 3. Atau kalau kita juga sebagai guru bisa lebih kreatif, kita juga bisa memvideokan diri kita ya, mengajarkan materi itu dan dikirimkan kepada siswa. Jadi itulah materi yang saya sampaikan.